Oke, jadi kita akan mulai topik untuk mencari nilai maksimum atau minimum ya, dengan teknik namanya gradient descent ya, gradient descent, atau ini kadang juga dibilang steepest descent, steepest descent ya. Jadi gradient itu artinya kemiringan ya, descent ini artinya turun ya. Terus steepest itu artinya paling curam ya. Jadi kita akan mencari nilai terendah dengan mengikuti kemiringan yang paling curam. Itu artinya ya. Jadi contohnya kita punya sebuah kontur ya. Jadi punya digambar. Ini X, ini Y. Nah, kontur ini memiliki nilai umpamanya minimum di titik 0 ya. Jadi saya gambar konturnya seperti itu umpamanya ya. Jadi kontur ini menunjukkan ketinggian yang berbeda-beda. Seperti itu umpamanya ya. Jadi umpamanya kita berada di titik ini, kita tulis ini dalam nama X0 Y0 ya, vektornya. Nah, dari titik ini kita akan mencari titik minimum di sini. Ya, di origin umpamanya ini titik minimumnya ya. Nah, cara gradient descent jadi di sini kita akan cari kemiringannya. Ya, jadi kemiringan itu nanti akan menunjukkan arah. Dalam hal ini ya, kemiringannya mungkin ke arah sini kali ya, ke arah situ ya, kemiringannya mungkin saya gambar warna lain ya. Jadi mungkin ini gradiennya ya. Jadi ini kalau saya gambar atau arah minus gradien ya. Jadi ini arah delta. Kalau ini fungsi sini fungsi x y ya, x, y. Berarti ini delta f. Oke. Jadi ini adalah kemiringan atau gradien dari kurva ini. Nah, sekarang kalau kita berada di X0 Y0, kita akan ikuti arah kemiringannya ini yang akan membawa kita ke titik minimum ini. Oke. Jadi umpamanya kita mulai dari sebuah fungsi kita ya, X, Y. Oke, dan titik awalnya kita mulai dari X0 Y0 ya, ini koordinatnya, atau saya tulis dalam bentuk vektor X0 Y0 seperti itu. Oke, jadi kita akan ikuti sekarang titik baru yang akan kita pakai ya untuk mencari nilai minimum ya, adalah kita punya titik baru X1 Y1 ya. Ini akan kita cari dengan titik awal tadi dikurangi gradiennya itu ya. Kita kalikan dengan sebuah konstanta kali gradien dari F. Oke. Jadi gradiennya itu nanti dalam bentuk apa? Gradiennya saya tulis sini, gradien F itu sama dengan dalam bentuk vektor itu F per X F per do Y, seperti ini. Ini gradiennya ya. Jadi ini vektor gradien. Jadi kita turunkan terhadap X dan turunkan terhadap Y ya. Untuk yang variabelnya 2. Yang kalau yang 3 variabelnya tentu vektornya akan menjadi lebih panjang. Oke. Nah, di sini kita sudah dapat nilai X yang baru ya. Nah, ini semua diketahui, cuma yang ini belum diketahui. Ya. Jadi gimana caranya mencari pengali ini? Ini faktor pengalinya ya. Faktor pengali. Oke. Jadi dengan mengecek fungsi baru kita. Oke. Nah, ini fungsi awal kita kan F ya. Jadi kita masukkan ini sekarang ke sini. Oke. Nah, kita anggap sekarang ini fungsi baru ya. Jadi pokoknya saya namakan G
inputnya X1 Y1. Nah, di dalam G ini sebenarnya fungsinya sama ya. Nanti akan ada fungsi dalam bentuk, dia ada fungsi gamma ya, seperti itu. Tentunya ada fungsi X dan seterusnya. Kita akan set nanti di mana turunan, nah, ini tanda turunan ya, terus G ini sama dengan turunan G per gamma itu sama dengan 0. Oke. Jadi kita akan mulai dengan sebuah contoh ya. Jadi biar tidak susah ya. Jadi kita akan mulai dengan sebuah contoh. Jadi saya taruh ini di sini ya. Kita lanjutkan dulu ya. Oke. Pokoknya kita punya fungsi f itu sama dengan x kuadrat ditambah 3y kuadrat ya. Dan umpamanya kita mulainya di vektor pertama, saya tulis dalam bentuk vektor ya, x0 itu sama dengan 6, 3. Oke, kita tahu di sini minimumnya pasti kita ngerti, pasti minimum karena fungsi kuadrat ya. Itu minimumnya ketika x sama dengan 0, y sama dengan 0. Tapi apabila kita mulai dari titik 6 dan titik 3, gimana caranya kita menuju titik 0 dan 0 itu ya. Jadi langkah pertama seperti tadi, kita cari turunannya ya. Turunan itu gradiennya ya. Yang dari f itu adalah f per dou x, yang di atas, di bawahnya dou f per dou y. Jadi di atasnya menjadi 2x ya, di bawahnya menjadi 6y. Jadi ini gradiennya ya. Kita tinggal masukkan arah yang pertama, jadi ini 6, x-nya 6. Jadi ini sama dengan nanti 12 dan ini adalah 18, seperti itu. Jadi ini adalah arah nanti kita mengubah x-nya ya. X yang baru ya, vektor yang baru. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita buat x yang baru ya. Jadi x1 arahnya itu sama dengan x0 y0 dikurangi gamma delta f, gradien f ya. Jadi kita masukkan ini 6, ini 3, ini minus gamma 12, 18 ya. Oke. Jadi sehingga kamu dapat x barunya adalah vektor yang baru itu adalah 6 min 12 gamma dan 3 min 18 gamma. Ya. Sekarang kita masukkan ke fungsi yang tadi ya, sehingga kita dapatkan fungsi g-nya kita ya, yang ini ya. Jadi tinggal x-nya ini kita masukkan ke sini ya. Jadi kita tahu ini jadi x baru, ini jadi y baru. Oke, sehingga nanti g-nya kita akan menjadi 6 min 12 gamma kuadrat ditambah 3 dikali 3 min 18 gamma kuadrat, seperti ini. Nah, sekarang kita set fungsi g-nya ini ya. Kita turunkan terhadap gamma ya. Jadi kita dapat ini turunkan terhadap gamma adalah min, nanti 12-nya keluar ya. Jadi totalnya min 24 6 min 12 gamma ya. Di sini akan menjadi 3 kali 8, 3 kali 8 itu 24, 54 ya. Jadi ini min 54 kali 2 lagi ya. Jadi ini sekali 2 lagi ya. 3 min 18 gamma. Jadi ini kita set sama dengan 0. Oke.
Jadi kita susun ulang, nanti kamu dapat nilai gamanya berapa. Ya, jadi oke. Jadi gitu. Jadi nanti dari sini kita dapat gamma. Jadi di sini kalau nggak salah kita dapat gamanya 0,2 ya. 10. Ya. Jadi gitu, setelah kita dapat gamanya, kita tinggal masukkan ke sini. Ya. Sehingga kita dapat nanti X barunya itu adalah 6 min 12 kali 0,21, sini adalah 3 min 18 kali 0,21. Nanti kamu dapat nilai yang baru adalah 3,484. Di sini adalah min 0,774. Ya, jadi seperti itu. Nanti setelah kamu dapat nilai ini, nanti ulangi lagi step yang di atas. Ya, nanti ini akan menjadi X0 dan Y0. Oke. Nah, ini nanti kamu masukkan nilainya F-nya ya. Terus cek gradiennya 0 enggak. Ya, kalau enggak 0 tetap lanjutkan sampai kamu dapat nilai yang mendekati 0. Ya, itu adalah dasar dari gradient descent ya, atau steepest descent. Oke, sampai ketemu lagi pada video berikutnya.